Kalau kita bicara tentang soal roh, monggo pembagian roh ini sendiri kan segala sesuatu yang ada itu punya sifat roh sih. Nah, sekarang di dalam diri kita ini, rohnya mata dengan rohnya hidung beda loh. Rohnya mata apabila bisa melihat. Rohnya hidung apabila bisa mencium. Rohnya mulut apa bisa bicara, mengenyam dan bisa bicara. Rohnya otak bisa berpikir, rohnya telang bisa mendengar dan segala macam. Jadi yang namanya sifat roh itu gimana ya? Maka roh itu sendiri kalau dibakas itu rumit. Berarti di dalam diri kita itu ada ribuan roh, Mbak? Ada miliatan roh. Oh, miliatan, mungkin lebih, Mbak. Lebih. Maka yang namanya roh tuh memiliki sifat kehidupan. Maka kalau sedekah tuh yang ikhlas biar ada rohnya. Rohnya tuh bagaimana? Ibadah itu yang ikhlas supaya ada rohnya. Berarti roh sendiri ku urung mesti uget-uget ya. Urung mesti uget-uget itu orang nyawa. Maka roh itu sendiri kalau dibakas, roh itu beberapa ondel kita tuh ada rohnya masing-masing. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya niki dari akunnya @sartonosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, saya mau tanya tentang diri dohir dan diri batin manusia. Dan ada beberapa unsur diri dohir dan ada beberapa unsur diri batin kita. Ini maksudnya ada berapa unsur diri dohir, terus ada berapa unsur diri batin kita. Tadi sebenarnya sudah disenggol di depan tadi ya. Tapi mungkin lebih detailnya kersane marem, Mbah. Ya. Diri dohir ya jasad ini. Ini ada 4 unsur yang besar kan ya. Antara getaran amarah, lamah, sopiah, mutmainah. Karena terjadi dari anasir papat. Walakot kolakna insana min sholatin mintin itu tadi kan. Jadi saripati. Jadi amarah, lamah, sopiah, dan mutmainah. Itu diri lahir. Diri dohir. Nah, tabiatnya masing-masing orang kan beda-beda. Diri lahir yang di depan itu kok amarah, orangnya emosi terus. Emosi terus. Serba nyalahkan orang lain, serba nggak ada kebenaran di mana saja yang bisa ketemu kepada dia menjadikan marah, menjadikan emosi. Nggak cocok pokoknya. Nggak cocok kabeh, nesu kabeh. Karena sifatnya api. Karena dia tuh sangkung amarah gitu kan. Membara. Ratin Baladewa mengangah raine emosi wae. Padang sendika dawa teko kono lali. Dua yang namanya alwamah. Itu perbawaannya bumi. Ya. Nah, maka kalau amarah ini dia mengikuti amarah ini, dia itu selalu bersifat dengki, serai, benci, jahil, metakil, open, dahwen, panasten, saru, kasar, misuh, ngunem, nyatur, nyacat, maido, ngalem. Nah, rawong apik dipek-pek, rawong elek diwelek-elek, roh abang diabang-abang, roh ijo diijo-ijo, padahal ra diabang wis abang dhewe jan. Iya kan? Itu sifatnya diri lahir yang pertama, tabiat amarah. Yang kedua adalah alwamah. Ireng rupane, bumi, tapi antepan. Duwe keyakinan manusia ditenggake sapa ora iso, tapi sifatnya sentosa, kuat. Itu jiwa yang nonton alam kegelapan. Nah, secara sistem kerjanya orang kalau yang di depan dia membawa karakter alwamah ini, sifatnya itu apa? Dia tuh sifatnya ngongkrong, nyanjung orang. Debyo kepengen kondang hebat. Golek dukungan. Ya, golek dukungan. Kore Surya. Ngongkrong debyo. Sekti kepengen menang sendiri. Kalau debyo sekti ngugung hawa, sing diugung tuh hawa saja. Karem marang nafsu. Ngujo swara seru.
tur doyan turu. Nah, itu adalah diri yang dari bumi. Yang dari udara itu adalah koniun, konaah kuning. Yang namanya angin. Itu secara kerjanya itu dia suka kepada kebaikan. Kalau ada orang baik itu wah, suka sanjung-sanjung. Tapi dia sendiri belum mampu melakukan. Benci kepada keburukan, tapi dia masih asik di dalamnya. Tapi nek wong salah, walah. Elek nganti sak telek dipinceti. Tele-tele. Nah, lungguhnya nafsu sopiah itu ada di dalam bibir, di dalam mulut. Suka cerita, suka angin ya. Layaknya puting beliung gimana sih? Kemperusak angin kae. Nak muni ngomong ini wis entek ngamek orang golek. Diindit digendong nanti. Nah, itu nafsu sopiah. Mitnah, nyacat, maidu dan sebagainya itu tadi. Lah, diri mutmainah kalau yang di depan tuh sifat airnya memang itu kalau dia tuh pas jalannya bener, tujuannya demen teteki pore suci, dia ngurangi mangan, berpuasa, melek, ya, itu teteki, lakon-lakon, riyadhah dan tirakat. Demen teteki pore suci, mohon narimo pore sampurno, dipitnah, dicacat, dipaidu, semua dihapusi, gak merasa dihapusi, terima apa adanya supaya sempurna. Tapi nak salah cacaannya dianggap sabar. Salah cacaane timbang padu demen turu. Lah ngono iki mau. Padu milih turu. Lah dadi ndekne moh pakumpulan jaran wedi marang pegawihan. Golek mencari aman. Mencari aman. Karena takut dengan kerjaan. Takut masalah. Mula akhirnya dia itu nak kodeng meneng, nak bingung dia tuh hanya diem. Akhirnya dimungsuh dengan yang tiga kebutuhan yang tiga ini. Kepengen makan, wegah kerja, ya. Kepengen pakaian ape, wegah kerja, kepengen uang, kepengen rabi pisan, neng wegah kerja. Akhirnya utang selang. Tapi gak gelem nyarutang. Dipenjarakan gelem. Dia apa gelem? Kebu sih. Ini nak salah cacaan. Nah, 4 persoalan ini adalah diri lahir di dalam diri kita. Unsur diri lahir. Unsur diri lahir. Maka walaupun orang itu banyak tapi sifatnya beda-beda. Penemu beda kadang-kadang yang di depan tuh amarah, ada yang di depan lalu amah. Amarah kalau amah selalu bertengkar. Apalagi dengan mutmainah ini. Gak pas lagi. Dan sebagainya. Dan maka itu unsur dari diri lahir itu dari 4 persoalan ini. Podo leh hawa tapi beda-beda tabiatnya. Itu tabiatnya. Itu. Nah, diri batin yaitu tadi 3 persoalan. Satu, ya ini nafsu sing ridho. Berarti sifat malaikat. Rodiyah. 2, yang namanya kodeksiyah. 3, yang namanya kamilah. Itu diri batin. Itu diri yang batin. Jadi perbuatannya sang sukmo sejati, nah gitu kan. Dudu sejati ini sukmo loh. Sang sukmo sejati. Sang sukmo sejati itu perbuatannya 3 ini. 3 ini sifat malakut. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @sang pemimpi putra utawa Marno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Marno Gus dari Lubuk Linggau. Mau tanya, manusia itu ada berapa ruh? Tangklet enten sing tangklet anu Mbah. Tentang menungso ki enten ruhe enten pinten. Terdiri dari berapa roh? Kalau kita bicara tentang soal roh, pembagian roh ini sendiri kan segala sesuatu yang ada itu punya sifat roh sih. Nah, sekarang di dalam diri kita ini, rohnya mata dengan rohnya hidung beda loh. Rohnya mata apabila bisa melihat. Rohnya hidung apabila bisa mencium. Rohnya mulut apa bisa bicara, mengenyam dan bisa bicara. Rohnya otak
bisa berpikir, rohnya telang bisa mendengar dan segala macam. Jadi yang namanya sifat roh itu gimana ya? Maka roh itu sendiri kalau dibakas itu rumit. 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 Mayat itu punya roh. Kalau mayat itu sudah jenggelek, bangkit, bersin, itu bukan mayat. Ya. Rohnya hilang jadi orang hidup kan. Diceluk mayat malah ngamuk nih. Ngamuk, diceluk mayat. Jadi semua itu ada kentut itu ada rohnya. Kalau bau itu pasti kentut gitu loh. Itu ada rohnya. Rohnya apa? Baunya jagung, berarti roh dari jagung. Baunya jagung ya kentut. Gak ada wujudnya tapi ada rasanya. Berarti di dalam diri kita itu ada ribuan roh, Mbak? Ada miliatan roh. Oh, miliatan, mungkin lebih, Mbak. Lebih. Maka yang namanya roh tuh semuanya memiliki sifat kehidupan. Maka kalau sedekah tuh yang ikhlas biar ada rohnya. Rohnya tuh bagaimana? Ibadah itu yang ikhlas supaya ada rohnya. Berarti roh sendiri ku urung mesti uget-uget ya. Urung mesti uget-uget itu orang kok nyawa. Maka roh itu sendiri kalau dibakas roh itu beberapa ondel kita tuh ada rohnya masing-masing. Sekarang sepeda motor asnya mati itu kan sudah dilepas nggak bisa. Itu kan ada rohnya kalau masih di derajatnya bisa masuk itu juga ya namanya ada rohnya. Ada hidupnya. Itu akinya mati disetrum nggak ada masuk nggak dinyetrum nggak iso. Itu kan berarti kan ya mati. Tapi wujudnya kan masih aki. Tapi aki mati. Rumit kalau dijelaskan. Aki mati sendiri ada rohnya. Kalau dia nggak mati berarti ya nggak mati. Kalau disetrum masih mau berarti kan nggak mati gitu loh. Secara apa ya? Secara sekilas seperti itu. Nah, dirembuk ya rampung. Lah sekarang bakasan roh itu kan rumit toh. Tapi kadang orang Jawa itu sukma dianggap roh. Itu juga roh juga sih. Rohnya apa, makomnya apa, letaknya apa. Roh itu berarti universal. Universal. Yang nggak ada rohnya hanya Gusti Allah toh. Gusti Allah nggak ada rohnya. Hidup tanpa roh. Roh dengan aku kowe ini ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Suparjo 2385. Badhe tanglet Simbah Yai supaya saged padhang ati lan nrimo niku kedah pripun, Mbah? Yo, kuwi nok tembung saya walaya kudune dipeso yo. Aku dhewe yo ngono kuwi. Latihan. Lah iya. Nggih. Jopone walaya kudune dipeso. Nggih. Ora ning wong trimo langsung nih yo. Latihan stik mau ya iya. Saya sendiri masih saya ingin kaya loh. Di dunia harus ada semangat hidup masih ada. Harus kaya menek sedekah. Iya. Kalau sira kepengen kalau sira pengen sugih bondo ya. Saben dina sing sregep makarya, aku sregep makarya. Kalah karo yang lainnya. Terus mereka sudah kerja melaku ki awete jam 8 aku ki jam 6 ribut kok. Luweh aku kan. Nggih. Iki mu dungane ngerti wala ya kudune dipeksa. Lah iya. Wala ya basa Arab ya iya to ya. Wala ya kudune dipeksa. Kuwi ditirakati diriyadoi. Lah iya. Lah artinya apa? Leh wiridan diempet ya kuwi dadine wirite kuwi. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @anggraini5. Izin tanya. Tata cara sholatnya Nabi Ibrahim ngoten niku pripun? Kanjeng tanglet tata carane salate Kanjeng Nabi Ibrahim niku. Tata salate Kanjeng Nabi Ibrahim adalah ngadeg. Secara dohir adalah ngadeg. Mungkin usoline orang nganggo fardhu dhuhri ki ya ora, asri ya ora. Maka sholat 5 waktu sendiri kan sudah pola fikir kan ya. Sudah dinam dening para
hadis. Jadi pola pikir Kanjeng Nabi lah ya. Karena sholat itu hanya dilakukan perintah dalam Quran, kon sholat di waktu pagi dan petang. Berarti kayak neng luhur, kayak neng asar, ngono kayak neng perintahnya pagi dan petang. Terus ada ngasar, luhur itu masuknya ke hadis. Maka kita sholat berdiri, kita waktu sholat berdiri itu adalah adek-adeknya sholat Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau duduk itu adek-adeknya Nabi Nuh. Kalau ruko itu adek-adeknya Nabi Yusuf dan sebagainya. Kok saya berarti sholat 5 waktu sendiri itu gabungan gitu. Lah, maka sholat 5 waktu itu adek-adek sholatnya Nabi Rasul 25 guys, digabung kali Kanjeng Nabi ya, itu. Ada berapa ribu Nabi sudah teringkes pada Nabi Rasul yang dan 25. Terus diringkes lagi sholatnya ulul azmi 5, mongko ono lungguh, ada ruko, ada berdiri, ada sujud, terus ada mengamenggo, sudah dibawa dikemas oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ini bicara tentang tata cara sholat, terus ciri, dari 25 Nabi Rasul dan seluruh Nabi lah, ciri-ciri yang sama dari seluruh Nabi itu apa? Enggak ada yang sama. Tentang syariat yang disampaikan oleh para Nabi itu enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama. Ya, tapi nama sholat kan ya sama. Sama mungkin bahasanya bahasane wong Puryani kono ya ora salat, ngono ya ora wong akhlaknya bahasa Arab sih ya. Bahasa Arab. Tapi akidah akhlaknya sama. Nah, semua Nabi Rasul 25 tentang syariatnya enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama, tapi ada ukuran yang sama seorang kenabian atau kerasulan itu ada. Apa? JUR. Jujur. Nah, sekarang ukuran kiai itu gak karena sholatnya sing apik, ngajine sing apik, sebab apa? Kemakoman tentang ibadah tuh beda-beda. Sholat sih genah watesnya rakaatnya ada. Tentang zikir tentang apa kan nggak ada batas-batasnya. Tentang bukan karena pintere ngaji, pintere bahasa Arab, bahasane imriting, ilmu alat dan sebagainya. Tidak. Ukurannya tondo-tondo kiai yuk mau JUR. Berarti secara tidak langsung ngaji, apal kitab, apal Quran itu hanya cara supaya ben iso jujur tadi. Nah, pokoknya kamu beragama itu untuk apa? Kamu beragama untuk apa? Pada hakikatnya kita beragama untuk menjujurkan akal dan pikiran. Maka sholat itu pada hakikatnya jujur. Islam pada hakikatnya selamat. Sopo jujur mesti selamat. Sholat to nganti ngapal batu kok gak jujur ngan sholatihin sahun. Cilakalah orang yang sholat lali dengan sholat. Lebih cilaka loh orang sholat lali pada sholatnya. Jenenge munafik. Jujur itu sendiri masuk juga dalam 4 pandangan, jujur secara syariat, secara torekoh, secara hakikat dan secara makrifat gitu. Iya. Nanti jujur terus dikemas dipangan mentah. Ngeloni bojone bengi kandakno jujur ya seneni wong. Jujur itu mah tinggal letaknya di mana. Niki ada lagi nih. Kanjeng Nabi nate ngendika, "Salatlah seperti aku melakukan salat." Yang diharapkan Kanjeng Nabi, salatlah seperti aku melakukan salat, ngoten niku ngendikane Kanjeng Nabi yang diharapkan seperti ngendikane Kanjeng Nabi itu seperti apa, Mbak? Iya. Kanjeng Nabi sebelum menerima wahyu wis sholat kok. Sebelum menerima wahyu sholat 5 waktu kan? Kanjeng Nabi menerima wahyu sholat 5 waktu sudah semenjak umur 40 tahun. Sebelum 45 tahun belum mendapatkan wahyu sholat. Apakah Kanjeng Nabi nggak sholat? Ya pasti sholat. Nah, berarti apa yang kulakukan Kanjeng Nabi kon kelakoni di mana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Ya saringate, ya toreko, ya kita marifate. Nah, karena apa? Sholat sebelum syariat disampaikan oleh Kanjeng Nabi, molo awaludin ma'rifat tullah. Agama itu diawali dari orang yang kenal kepada Gusti Allah. Tadi sholatnya Kanjeng Nabi berjumpa dengan Allah. Di situ muntaha itu tidak disampaikan. Ya mungkin ya ada cara tersendiri. Maka sehingga dia punya agama. Piye carane kenal Gusti Allah terus nganggo agama
nak kowe kepengin kaya aku, yo nglakonono sing tak lakoni, akhirnya disyariatkan salat 5 waktu. Ada resep teng Quran hadis nggih. Iya. Padahal waktu itu perintah itu adalah 50 waktu. Tawar tinawar ditawar oleh Nabi Musa. Kok gak Isa ya? Kok Musa ngoten lho. Kok Musa sebabnya apa? Nabi Musa ki brengkelen sih. Brengkelen dalam arti apa? Wes salah ya salah. Walaupun bapaknya sebagai raja, bapak angkatnya dilawan kok kalau nggak benar kok. Kalau Nabi Isa kan enggak. Disalib ya gelem kok. Gelem Apa pernah ngudono kehebatane? Wah, engko tak anu kan ora. Kalau Nabi Musa kan dudono kehebatane. Ani nentang. Sabet segoro asat gununge jungkur aja. Nggih. Makanya sholat itu diprotes. Wah, waktu protes. Nabi Muhammad Kanjeng Nabi diperintah karo Gusti Allah. Kon ngedeke sholat 50 waktu pada umate. Piye Mat? Anu ya Musa. Aku diperintahke umatku kon nglakon sholat 5 waktu. Alah Mat. Oh gak kuat Mat. Nyambel arek-arek rampung salat. Macul urung nganti anu salat. Oh gak kuat Mat. Wis ton percaya karo aku to Mat. Wis nyangono munggah. Oh iya tak munggah aku. Munggah. Medun piye Mat? Anu 45. Ora kuat Mat. Nyangoneh Mat. Mampu gak mampu Matmu cilik Mat. Umure cendek-cendek. Nggih. Munggah neh. Ya iya. Munggah. Medun. Piro Mat? Dari 40. Gue sanggupi. Ya aku dong sanggup. Dah munggah neh Mat. Terus. Terus nganti terakhir piro Mat? Sedina seming 5 waktu. Mat ora kuat Mat. Munggah neh Mat. Nesakno matmu Mat. Aku wis kesel munggah medun isin aku. Yo wis kuwi 5 waktu kuwi. Mula salat sunah sak wedi kabeh. Iki nek diitung kabeh salat mutlak, salat syukur, salat apa kabeh iki dadi 50 waktu. Akhirnya dadi sunah-sunah kuwi. Yang 5 wajib sing liyane dadi sunah urutane iki. Mula yo kowe berterima kasih lho karo Kanjeng Nabi Musa. Nanti 5 waktu jar rumangsa kabutan kok. Jadi nyang nek karepe. Lha mula akhire nanti munggah medun-medun keselen mau. Nggih. Jane Kanjeng Nabi Musa ki ngesake aku kowe jane. Kebangetan Kanjeng Nabi Muhammad ki dadi isin yo piye yo. Kare munggah pisan kas karo isin. Pisan kas karo isin ngono yo. Mbok yo mau munggah neh ngono yo. Oke. Bicara tentang tawar-menawar Mbah. Ngendikane bicarane jari wong para ulama-ulama kono kemau ki perintah Allah itu hak kenapa kok ditawar ngono. Nah, iya. Karena apa? Gusti Allah Maha Kuwasa. Gusti Allah Maha Ngapura. Bahkan Gusti Allah ya Maha iya. Ngoten. Iya, nak kae sang raja, perintahku harus diikuti. Diktator gitu. Karena nang Gusti Allah kan Maha Ngapura. Ngerti kemampuannya seseorang. Lah sifat Maha niki. Berarti Allah itu Maha diktator. Bukan diktator ngoten lho. Meliputi. Darani Allah mau bajingan yo iso kok. Sebab nek Allah gak mau bajingan yo kene bajingan. Lah mergo enenge Allah ki mau bajingan, akhirnya yono bajingan kuwi karena sifat itu juga diliputi. Nah, dilimputi ngono. Iblis dan malaikat sama-sama diliputi dening Allah. Kelimputan. Nek bayangke sifate Allah ki koyo raja ya kleru niku. Kleru ngono lho. Nggih. Mongko nek sifate Allah raja, salah getok dor. Wajah kita sudah tidak ada yang brenjol kabeh. Kula mboten podcast yang mriki. Bengep ra ide kita ngomong Allah tuh Maha Ngapura. Tapi Maha iya, Maha bijaksana, Maha memberi dan Maha segala-galanya lah ya. Nggih.